Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 yang beranggotakan Pak Permadi Arsy, Bu Neni Yuliani, dan saya sendiri Yusuf Solihin akan mendemonstrasikan penggunaan ERP lewat aplikasi Odoo. Nah, untuk pertama kita login dulu, masukkan email dan juga passwordnya di aplikasi Odoo. Nah, untuk kesempatan kali ini kami mencoba mengimplementasikan 4 modul utama, yaitu purchasing, inventory, sales, dan juga accounting. Keempat modul tersebut dipilih karena sudah mampu menggambarkan proses bisnis utama perusahaan, mulai dari pembelian barang hingga proses penjualan dan pencatatan keuangan. Pada demonstrasi ini, saya akan memperlihatkan bagaimana seluruh modul saling terintegrasi sehingga satu transaksi akan otomatis mempengaruhi modul lainnya. Bagian 1 di Data Master. Sebelum perusahaan dapat melakukan transaksi, langkah pertama adalah menyiapkan Data Master. Data Master ini merupakan data dasar yang menjadi fondasi seluruh proses bisnis dalam ERP. Pada implementasi ini, saya telah membuat beberapa kategori produk, antara lain laptop, desktop, printer, komponen komputer, networking, dan juga aksesoris. Pengelompokan kategori ini bertujuan agar proses pencarian produk, penyusunan laporan, serta analisis stok menjadi lebih mudah. Selain kategori, kami juga telah mengimpor sekitar 30 produk menggunakan fitur import Excel. Setiap produk memiliki kode produk, nama produk, kategori, harga beli, harga jual, satuan yang tersedia, atau informasi stok. Dengan adanya data master yang lengkap, perusahaan dapat melakukan transaksi secara konsisten dan meminimalkan kesalahan input. Bagian kedua, kita di purchasing. Setelah data produk tersedia, perusahaan perlu memiliki data vendor atau pemasok. Vendor merupakan pihak yang menyediakan barang untuk perusahaan. Pada implementasi ini, kami membuat beberapa vendor resmi seperti PT Asus Teknologi, PT Dea Teknologi Indonesia, PT Epson Indonesia, dan PT Logitech Indonesia. Nah, problemnya misalkan perusahaan mengalami penurunan stok laptop Asus sehingga diperlukan proses pembelian kepada vendor. Berikut contoh transaksinya. Langkah pertama yang dilakukan di bagian purchasing adalah membuat request for quotation atau RFQ. RFQ digunakan untuk meminta penawaran harga kepada vendor sebelum dilakukan pembelian. Pada contoh ini, perusahaan meminta penawaran kepada PT Asus Teknologi Indonesia untuk beberapa produk komputer. Setelah penawaran disetujui, RFQ dikonfirmasi menjadi purchase order. Nah, purchase order ini merupakan dokumen resmi yang digunakan perusahaan sebagai dasar pembelian barang. Setelah vendor mengirimkan barang, bagian gudang melakukan proses penerimaan barang. Ketika dokumen ini divalidasi, sistem secara otomatis menambahkan stok barang ke gudang perusahaan. Nah, dengan demikian proses pembelian telah selesai dan stok barang tersedia untuk dijual. Kita lanjut di bagian inventory. Kita dapat melihat seluruh perpindahan barang melalui laporan pergerakan stok. Setiap barang yang masuk maupun keluar akan tercatat secara otomatis sehingga perusahaan dapat melakukan pelacakan stok secara real time. Bagaimana proses perusahaan mengetahui stok barang setelah proses pembelian? Pada halaman produk, kita dapat melihat jumlah stok yang tersedia di gudang. Hasilnya, bagian gudang dapat mengetahui jumlah stok secara langsung tanpa perlu melakukan pencatatan manual. Kita lanjut di bagian sales. Setelah stok tersedia, perusahaan siap melayani pelanggan. Pada tahap ini, kami telah membuat beberapa data pelanggan sebagai contoh customer dari perusahaan.
Misalkan PT Digital Solusi Nusantara ingin membeli beberapa unit laptop Asus. Bagian sales terlebih dahulu membuat quotation atau surat penawaran. Dokumen ini berisi produk yang akan dijual, jumlah barang, harga satuan, serta total transaksi. Nah, berikut contoh transaksinya. Setelah pelanggan menyetujui penawaran tersebut, sistem mengubahnya menjadi sales order. Berdasarkan sales order, bagian gudang melakukan pengiriman barang kepada pelanggan. Setelah pengiriman selesai, stok barang otomatis berkurang sesuai jumlah yang dikirim. Integrasi antara modul sales dan inventory memastikan bahwa jumlah stok selalu diperbarui secara otomatis. Kita lanjut ke bagian akunting. Setelah barang diterima pelanggan, proses selanjutnya adalah pencatatan keuangan. Perusahaan perlu menagih pembayaran kepada pelanggan, atau kita buatkan invoice-nya. Sistem membuat customer invoice berdasarkan sales order sehingga bagian keuangan tidak perlu menginput ulang data transaksi tersebut. Setelah pelanggan melakukan pembayaran, bagian akunting mencatat pembayaran melalui menu Register Payment. Status invoice berubah menjadi lunas ketika sudah dibayar. Lanjut ke bagian 6, yaitu reporting. Seluruh transaksi yang telah dilakukan secara otomatis menghasilkan laporan penjualan. Selain laporan penjualan, perusahaan juga dapat melihat seluruh transaksi penjualan kepada vendor. Terakhir, perusahaan dapat memantau jumlah stok seluruh produk secara real-time melalui laporan persediaan. Berdasarkan implementasi yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa UDU berhasil mengintegrasikan seluruh proses bisnis PT Infralink Teknologi Indonesia, mulai dari pembelian, pengelolaan persediaan, penjualan, hingga pencatatan keuangan. Setiap transaksi hanya perlu dilakukan satu kali pada modul yang sesuai. Kemudian sistem secara otomatis memperbarui data pada modul lainnya. Hal ini membuat proses bisnis menjadi lebih efisien, mengurangi kesalahan pencatatan, dan menghasilkan laporan yang akurat untuk mendukung pengambilan keputusan manajemen. Nah, demikian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.